arahnya kemana nih sebenarnya. Gitu loh. Ya kan, karena PSI ini satu partai yang belum menentukan arah koalisinya. Iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimung, kembali lagi di QM Talk Channel nih. Masih tetap bahas konten politik, tapi kali ini spesial episodenya Iya, Kimung. betul. Karena kita bertandang di kantor DPD Bekasi ya. Iya, DPD Kabupaten gitu. Bekasi. Nah ini kali ini spesialnya kenapa? Karena bersama bintang tamunya Om Kimung. Iya. Bintang tamunya ini adalah salah satu bacalek, masih bacalek ya, masih bacalek. Jadi dengan Bro Syahril, Muhammad Syahril. Bro Muhammad Syahril Iya, gitu. siap. Jadi Bro Muhammad Syahril ini bacalek Dapil 7 Jawa Barat ya. Jawa Barat itu mana aja tuh? Meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Oke, jadi 3 kota itu ya. 3 kota. Itu gitu. Nah ini bukan mau membahas spesifik Bro Syahrilnya nih. Siap. Kita mau bahas spesifik tentang PSI-nya nih. Karena kan PSI ini sejak Mas Kaisang masuk jadi anggota itu udah heboh. Siap. Udah heboh ya. Terus nggak lama lebih heboh lagi tuh. Lebih heboh lagi Karena ya. Bang Jali ini sempat lihat di Twitter ada info salah satu pengamat politik bilang besok Mas Kaisang mau jadi ketum. Mau jadi ketum. Gitu ya. Mau bikin konten sama Om Kimung. Om Kimung. Jangan dulu. Siap. Kenapa ada infonya nih katanya mau jadi ketum. Makanya kita nggak bikin konten. Makanya beneran nih jadi ketum. Nah, wah, ini seru nih karena kan dunia politik kita lagi panas dan ini sebuah pergerakan yang apa ya, sensasi lah kalau kita Bang Jali juga sensasi PSI ini gitu. Cuma kan kalau bahas berdua mulu bosen nih. Kali ini sumber apa orang dalamnya deh. Akhirnya kita mau kenalan dan dapatlah dengan Bos Syahril nih kayak gitu. Siap. Nah ini Om Kimung ada mau tanyakan nih sama Bos Syahril soal apa dulu ya terserah ya Om Kimung nih. Gini Bro Syahril. Siap. Ya, alhamdulillah Om Kimung seneng banget bisa ketemu dengan Bro Syahril. Mudah-mudahan kita doain terpilih. Mudah-mudahan mewakili kita seorang rakyat. Amin. Kontennya Om Kimung masih orang awam bicara politik. Kebetulan hari ini dengan ahlinya. Sorry, kita sebelum tanya panjang lebar, nih mau tanya dulu perjalanan Bro Syahril kok bisa nyampe di PSI? Ya. Apa sih perjalanannya tuh dari start awalnya gitu? Oh ya, Nah. ya saya sebelum di PSI beberapa tahun jadi staf ahli anggota DPR dari salah satu partai politik besar lah pada saat itu. Di 2015 akhir saya memilih hijrah ke PSI. Pada saat itu masih menjadi Sekjen DPD PSI Kabupaten Bekasi. 6 bulan kemudian saya jadi dipercaya oleh DPP menjadi Ketua DPD PSI Kabupaten Bekasi sampai ini hitungannya periode kedua lah. Oh iya udah periode kedua gitu. Oke, nah baru deh yang aneh nih bro. Ya. Kemarin Mas Kaisang tiba-tiba dadakan 3 hari sesudah itu diangkat jadi ketua umum. Om Kimung orang awam nih. Ya. Yang Om Kimung tahu kalau pengangkatan ketua umum itu berdasarkan musyawarah. Ada munas apa segala macam dan satu suara per wilayah atau DPC atau DPD yang Om Kimung tahu. Tiba-tiba kok di PSI seenak itu gitu loh. Orang baru tiba-tiba bisa naik dan itu siapa yang memutuskan? Apakah ada suara perwakilan dari DPD atau perwakilan DPC? Pertama itu. Kedua, apakah karena tanda kutip, apakah karena ada privilege dari bapaknya seperti itu? Oke. Jadi sebenarnya nggak tiba-tiba sih Om gitu loh. Dan itu juga awalnya adalah suara dari teman-teman di daerah juga, DPD, DPW, dan memang di PSI ini kita tidak terlalu birokrasinya tidak terlalu ribet lah ya. Kalau mungkin di partai lain harus bahasanya munas atau mukernas atau apa. Kalau kita kan memang secara istilah saja beda. Kopdar ya? Ya, kita sebutnya Kopdar. Ada Kopdarnas, Kopdarwil, di daerah itu Kopdarda gitu namanya. Gitu. Nah, sebelum pengangkatan Bro Kaisang jadi ketua umum itu kita juga memang sudah buat apa semacam kayak voting. Jadi
ada beberapa option lah untuk menjadi ketua umum. So, saya potong. Berarti DPD sudah sempat berkumpul gitu, ada voting gitu? Sudah. Oke. Dia nggak nyampe nih di kalangan. Nah, cuma memang bedanya begini, kalau mungkin ya, kalau partai lain ini kan untuk mengambil sebuah keputusan besar harus ngumpul di suatu titik. Iya, betul. Kalau di PS ini kan yang kita bilang bahwa partai modern ya memang kita jalankan secara modern dan teknologi lah gitu. Jadi tidak berkumpul, entah itu lewat Zoom atau hanya lewat grup WhatsApp pun kita sudah bisa ambil keputusan di situ. Nah, pada saat itu ya bukan Mas Kaisang 3 hari langsung jadi ketum, tidak gitu. Tapi memang ada step by stepnya yang lumayan lama juga lah sebenarnya. Dan pada saat itu pengurus DPD dan DPW itu punya 3 option. Cuma untuk 2 nama selain Mas Kaisang saya nggak bisa sebut lah ya. Nah, memang pada saat itu bahasanya mungkin kita bilang voting lah ya. Voting teman-teman DPD dan DPW itu mutlak di Mas Kaisang. Gitu. Oke, saya potong. Mas Kaisang, artinya tadi Bro mengatakan sudah dipersiapkan atau sudah wacana ini sudah ada dari lama, ya. Mungkin salah satunya termasuk ada pada saat PDB-nya Mas Kaisang tuh ada Bro Giring. Iya. Mungkin itu sudah ada kilik-kilikan nih, udah ada apa penawaran lah. Jadi berarti nih Om Kim sebagai orang, apakah Bro Kaisang ini titipan? Artinya di luar sana kan ada sumber yang menyatakan bahwa PSI ini punya bapaknya, nah itu belakang aja. Apakah seperti itu, Bro? Sebenarnya gini, jarak sebelum Bro Ketum Giring itu di podcastnya Mas Kaisang waktu itu, jauh berbulan-bulan sebelum itu kan ada option Mas Kaisang maju di Depok. Oh ya, nah, wali kota Depok. Di situ juga kan yang menginisiasi adalah PSI, ya kan? Awalnya adalah dari DPD PSI Depok ke Jawa Barat, lalu ke DPP. Pada saat itu memang sudah ada komunikasi, gitu. Jadi kedekatan Mas Kaisang jauh lah sebelum Bro Ketum Giring datang ke podcastnya Mas Kaisang. Berarti di luar sana isu dong, kalau misalnya ini adalah partai persiapan, kalau sampai Bro Jokowi lengser dari atau sudah selesai di 20 Oktober 2024 akan berdiam di situ, berarti itu masih hoax lah istilahnya, bahasanya seperti itu kira-kira. Kalau saya sih tidak bisa bilang ini hoax atau ini betul gitu ya. Cuma yang kita pegang selama itu atau yang kita amini selama ini adalah ya Pak Jokowi salah satu memang tokoh Indonesia yang kita sangat inilah banggakan lah di PSI ini. Jadi kalau kadang-kadang PSI dibilang apa-apa nurut Jokowi, apa-apa tegak lurus Jokowi, bagi kita di PSI ya tokoh nasional yang besar saat ini dan pencapaiannya luar biasa ya Pak Jokowi gitu. Iya. Jadi PSI aja mencanakan Jokowisme kan gitu ya. PSI punya apa ya semacam filosofi lah Jokowisme. Oke, jadi untuk Kaisang apa ya desas-desus titipan segala macam ini ya seperti itu lah. Ya, udah diceritakan mau proses jadi clear lah. Clear artinya nggak ada lah. Itu kalau bahasanya dari Bro Sari. Bro, mau nanya lagi nih. Apakah ini lagi-lagi nih Om Kim tergelitik nih, Bro Kaisang ini kan benar-benar belum paham nih, aslinya masih muda, belum berkecimpung dalam dunia politik. Apakah Bro Kaisang ini dipersiapkan hanya untuk mendulang suara aja menjelang 2024? Karena Bang, dia kan masih tetap namanya ini masih wangi nih gitu. Seperti itu Bang. Jadi memang uniknya bahkan mungkin ya untuk pandangan politik teman-teman yang di luar PSI, baik itu partai politik lain ataupun yang memang bukan PSI, seorang anak muda di PSI itu aneh, gitu loh, aneh. Maksudnya saya pun ketika pertama kali jadi ketua DPD itu umur 25 tahun, gitu kan. Dan pandangan ketua-ketua partai di Kabupaten Bekasi ini apa sih anak 25 tahun jadi ketua DPD, gitu kan. Tapi memang idealisme PSI ini atau cita-cita besar PSI ini kan menciptakan pemimpin muda dan baru, gitu kan. Jadi di PSI ini bukan kita bicara Kaisang ini sudah pengalaman belum, gitu. Bahkan ketika saya dipercaya jadi ketua DPD di umur 25 tahun, yang ditanya oleh DPP atau dibilang oleh DPP itu hanya kamu mampu nggak kerja keras. Bukan kamu pengalamannya sebagai apa di partai politik sebelumnya, organisasi sebelumnya. Ini yang kalau kita bilang di PSI adalah cara berpolitik kita yang unik. Tapi mungkin di partai lain kita dibilangnya aneh, gitu. Bahkan saya
ketika pertama kali membentuk PSI Kabupaten Bekasi, bendahara saya itu umur 19 tahun. Perempuan baru lulus kuliah, bahkan masih kuliah waktu itu, kuliah kebidanan. Dan dia masih awam untuk berpolitik. Masih awam. Gitu. Jadi memang keunikan kita ini yang cukup kita banggakan lah, walau mungkin menurut orang yang di luar PSI bahwa keunikan kita ini aneh. Gitu. Atau semacam kayak, Kaisang masuk PSI masih nggak pengalaman, udahlah hanya karena bapaknya saja, gitu kan. Itu di luar begitu. Betul. Di luar begitu, kalau bagi kami sih nggak masalah lah ya, kecuali memang yang dituduhkan atau yang dikira-kira sebagai backingannya Kaisang itu mungkin selain Pak Jokowi, mungkin malah kita bermasalah kalau soal itu, gitu sih. Oh iya. Gitu. Ya jadi ini soal Kaisang sudah tahu lah kita bahwa sudah ditunjuk gitu. Nah ini ke depan langkah PSI-nya bersama Kaisang kan. Setelah dilantik jadi ketum itu kan pergerakan makin lebih nih kan. Berkunjung ke relawan-relawan, bahkan sampai berkunjung partai yang pertama kali dikunjungi adalah partai yang sempat bersenggolan masa kan. Karena kan ini kan PSI ini kan mengadakan untuk rakyat, akhirnya memilih Mas Ganjar dan Yeni Wahid untuk diusung. Tidak ada respon. Si merah lainnya nih, sempat nyambok. Iya. Bahkan salah satu kadernya pun Bung Adi Armando itu kan sempat ya mengkritisi beberapa kali kan. Hingga saat itu bertemu, kalau salah beberapa hari yang lalu ya, Kaisang bertemu dengan Ibu Puan dan menyatakan permintaan maafnya mewakilkan PSI pada PDIP gitu. Dan ini membuat menjadi lebih kembali akrab kembali, karena kan ya ada penjajakan lah kayak gitu. Sedangkan yang kita tahu, banyak yang kita lihat di media, Pak Prabowo sebelumnya juga sudah berkunjung ke PSI nih. Pertanyaannya, arahnya kemana nih sebenarnya? Gitu loh. Ya kan, karena PSI ini satu partai yang belum menentukan arah koalisinya. Iya. Gitu. Kalau ditanya arahnya ini akan beda-beda. Maksudnya arahnya beda-beda ini kan memang betul pada saat itu PSI adalah partai pertama yang mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capres dan menyandingkan dengan Yeni Wahid lah sebagai cawapres. Cuma di luar itu saya tidak mau banyak berkomentar lah ya. Nah pada saatnya memang beberapa bulan kemarin ada Pak Prabowo main, kalau saya bilang begini dan DPP pun mengamininya begini, kan ada tamu mau main ke rumah kita, masa kita tolak gitu kan? Kayak kita nih. Iya. Maksudnya gini lah, intinya kan di PSI ini mau siapapun silahkan lah untuk main, walaupun memang misalnya partainya beda, idealismenya beda, silahkan lah. Kalau kita bicara mungkin ke depannya akan dukung siapa, terakhir itu kita masih akan, DPP itu masih akan bertanya lagi ke teman-teman di daerah, bertanya lagi sampai ke tingkat DPC, tingkat kecamatan, untuk siapa kira-kira sekarang. Tapi keputusan DPP pada saat Kopdarnas di Gelora Bung Karno ya, di Istora Senayan, tergantung siapa cawapres. Tergantung siapa cawapresnya. Tergantung siapa cawapres. Kalau cawapres yang cocok nih dengan PSI, tapi masih nggak cocok dengan partai yang musuhnya, karena kan PSI kan sebenarnya bukan berbenturan dengan calon capres ya kan, berbenturan dengan siapa yang mengusung. Karena apa? Nih PSI kayak anak kecil yang masih ngambek nih, artinya ini merasa dia udah senior, merasa dia udah punya 20%, terus segala macam. Kan itu yang berbenturannya karena itu, bukan karena siapa calon presidennya. Makanya kemarin pas Pak Prabowo datang ke PSI pun bertamu, itu kan seperti wacanakan sama para kader PSI-nya. Walaupun itu bukan secara institusi menyatakan dukungan, tapi wacananya dinaikkan kan gitu. Nah artinya tadi kan siapa calon wakil presidennya? Kalau calon wakil presidennya nih misalnya nih udah cocok nih sama PSI, tapi yang mengusungnya ini masih gua nih gitu. Gua nih, apakah PSI akan sama suaranya setelah dipimpin Mas Bro Kaisang? Karena kan kemarin Bro Kaisang nih bersambut dengan Mbak Puan. Karena kan induknya bilang ketemu Mbak Puan dulu, baru ketemu saya. Kan malah nggak kelihatan arogansinya gitu loh. Ya, memang salah satu poinnya siapa cawapresnya yang dipilih oleh dua capres yang kemungkinan kita dukung gitu kan. Kedua, pastinya kita juga pasti minta petuah atau minta arahan dari Pak Jokowi gitu. Jadi kita punya jargon itu sekarang tegak lurus bersama Jokowi. Berarti
ujung-ujungnya balik lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti partai merah yang di luar sana udah lah, jangan terlalu Iya. udah paling benar. Gua suaranya udah paling tinggi udah lah. Karena ini ada yang nasional. Oke, Cuma tertarik dengan PSI apa? Nasionalis murni. Di luar sana ada nasionalis agamis. Contoh PDIP itu nasionalis, tapi dibalut dengan agamanya juga kayak PNI, Parkilo segala macam. Di PAN juga nasionalis agama. Tapi kalau untuk PSI murni. Jadi Om Kimung ya mudah-mudahan di partai anak muda, apalagi misinya yang dikatakan muda, apa gimana kalau waktu itu Bro Kaisang bilang anak muda yang berpolitik, orang tua yang berpolitik tapi jiwa muda. Iya. Nah, itu yang seperti itu. Penting jiwanya muda. Jiwanya muda pun usianya sudah ini. Iya, makanya kan banyak kayak Elni, kayak Irma Huta Barat. banyak itu. Jadi artinya untuk soal dukungan Pilpres nih masih apa ya? Masih mencari lah jawabannya ya. Masih mencari. Oke, artinya mencari tergantung calonnya. Apakah Mas Kaisang sudah kasih sinyal-sinyal daftar draft pertemuan kemarin? Kalau ini. Karena apa? Kan sampai saat sekarang ini semua para calon yang menyandingkan itu masih mencari suara NU. Iya. Masih mencari suara NU. Caimin, terus Prabowo juga lagi soal terus kayak itu, termasuk Pak Ganjar. Apakah PSI ada ke arah sana? Mungkin tanda kutip Pak Mahfud. Seperti itu. Kira-kira apakah Mas Kaisang menyampaikan draft-draftnya nih? Kalau draft kita tidak pernah kita disampaikan lah ya. Cuma opsinya itu ya memang 2 poin itu saja. Siapa cawapresnya, ya Pak Jokowi kemana? Gitu. Ya, gitu. Udah. Jadi kalau Pak Jokowi bilang PSI ke sini, ya kita ke situ. Jadi apa namanya benar-benar menunggu gitu. Menunggu. Kalau Pak Jari udah bilang ini udah menunjukkan kode ini menunggu gitu. Main aja. Iya, gitu. Kita beralih konteks karena yang Bang Jali itu masih mengulik PSI karena jujur Bang Jali 2019 ke PSI, ya kan gitu. Ngomong enggak? Iya apa? Ya kali tertarik ya kan. Karena apa PSI ini terkenal sensasinya lah gitu ya kan. Cuman beberapa kali ada hal-hal yang apa ya wacananya ini agak kurang logis. Contoh BPJS gratis nih. Nah ini gimana nih tanggapan dari Bro Syalil nih soal BPJS? Karena ini yang berbayar aja begini kualitasnya menurut Bang Jali ya gitu. Nah BPJS gratis ini apakah gratisannya pun nanti gratis? Apakah pelayanannya bisa maksimal seperti yang diharapkan lah oleh masyarakat kita? Iya. Eits, penasaran sama lanjutannya? Tunggu part 2 ya. Jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih.